Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah analisa pendekatan ekonomi terkait dengan isu pembangunan yang sedang terjadi pada masa sekarang. Ya, ini juga harus disebutkan ya, pada masa sekarang ini masa apa? Maret tahun 2023 ya. Jadi the last time-nya itu adalah Maret 2023. Apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah terjadi, dan bagaimana kita ya, Anda sebagai mahasiswa bisa mengambil sebuah topik untuk penelitian ya. Sebelumnya saya sudah pernah bikin video juga yang sudah sempat saya share, tapi sayangnya ada kendala teknis, suaranya nggak ada. Jadi terpaksa saya harus bikin lagi ya. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Itu adalah human error. Jadi ada human error terjadi, itu karena ada ada kendala teknis ya. Baik, yang saya mau sampaikan dulu isunya adalah di video di Indonesia 2023 saya sempat menyinggung tentang proyek pembangunan strategis nasional ya, salah satunya ya yang dilakukan oleh pemerintah oleh Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan jalan tol ya. Jadi lintas Sumatera, lintas Jawa ya, Trans Sumatera, Trans Jawa, bahkan Kalimantan, juga Sulawesi, juga Papua ya. Itu dilakukan, dilaksanakan, diterapkan gitu ya. Nah, kemudian kita coba ambil contoh misalnya di Trans Jawa. Nah, saya coba sampaikan apa yang menjadi tujuan dari pembangunan jalan tol lintas Jawa ya. Pertanyaannya, apakah sebelumnya tidak ada Trans Jawa atau jalan tol Trans Jawa? Ada, tapi kemudian dibangun lagi lintas Jawa atau Trans Jawa sebagai sebuah penambahan, sebagai sebuah bangunan baru ya, yang tujuannya banyak, tapi kita coba ambil beberapa saja. Beberapa tujuan yang dibuat oleh pemerintah, terutama oleh Presiden Joko Widodo, adalah untuk memperlancar jalur distribusi baik orang maupun barang. Jalur distribusi ya. Jadi ini aspeknya logistik ya. Kalau barang tuh logistik, kalau orang itu mobilitas manusia. Jadi supaya jalur distribusi yang melewati wilayah-wilayah di Pulau Jawa itu lebih lancar, lebih cepat, lebih hemat ya, dan diupayakan atau diharapkan dapat mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi ya, baik nasional maupun regional. Regional mana ya? Regional dari wilayah-wilayah provinsi yang ada di Indonesia ya.
nasional tentu secara keseluruhan gitu ya. Jadi tujuan dari pembangunan jalan tol ya yang tadi untuk memperlancar jalur distribusi baik orang maupun barang ya, pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kan gitu ya. Nah kemudian sebagai seorang peneliti atau Anda ya, terutama Anda itu harus sudah mulai berpikir ya, isu yang berkembang itu kalau dilakukan penelitian maka harus dibentuk sebagai variabel. Nah, kita butuh variabel yang kita teliti atau objek penelitian kita yang kita sebut sebagai variabel Y. Apa sih variabel Y-nya? Kita mau meneliti apa kan gitu. Nah, karena tujuan akhirnya adalah terhadap pertumbuhan ekonomi ya, maka variabel Y kita adalah pertumbuhan ekonomi. Apakah pertumbuhannya itu atau besaran nilainya gitu ya. Pertumbuhan ekonomi sendiri diproyeksikan sebagai perubahan nilai dari output wilayah atau yang disebut dengan PDRB. Kalau kita bicara wilayah berarti PDRB. Berarti pertumbuhan ekonomi itu perubahan nilai PDRB. Perubahan nilai PDRB ya. Kalau perubahan nilai PDRB dengan satuan persen maka menjadi laju pertumbuhan. Tapi bisa juga bicaranya bukan pertumbuhan tapi nilai PDRB-nya sendiri, perkembangan dari nilai PDRB. PDRB tahun segini, tahun segini besarannya berapa dengan satuan yang berbeda tentunya. Kalau pertumbuhan itu satuannya persen, tapi kalau nilai satuannya PDRB kita satuannya rupiah, miliar rupiah gitu. Oke, kita sudah punya variabel Y-nya. Nah, kita akan meneliti tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, berikutnya kita menentukan variabel X-nya. Apa X yang mau kita gunakan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan berkenaan dengan isu yang tadi kita bicarakan, yaitu tentang tujuan dari pembangunan jalan tol. Nah, kan gitu ya. Pembangunan dari jalan tol. Jadi bagaimana pengaruh dari pembangunan jalan tol terhadap pertumbuhan ekonomi kan gitu ya. Bagaimana pengaruh dari proyek strategis nasional ini terhadap pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah. Kita ambil contoh kasusnya di Jawa Tengah ya. Sekarang kita ambil Jawa Tengah. Kita ambil PDRB-nya berarti Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian kita ambil ruas jalan tol yang melintas sepanjang Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita mulainya dari mana ya? Dari yang paling paling barat ke paling timur tuh apa kan gitu ya. Sepanjang itulah berapa kilometer dan berapa wilayah apa saja yang terlampaui kan gitu ya. Nah, kita menggunakan Provinsi Jawa Tengah dengan PDRB-nya Jawa Tengah berarti. Kemudian kita menggunakan variabel Y-nya, variabel X-nya itu yang terkait dengan proyek jalan tol itu adalah kita menggunakan nilai atau data empirisnya, data apa kan gitu, karena penelitian kita harus berbasis data, nggak bisa nggak pakai data kan gitu ya. Jadi kita harus mencari variabel X yang ketersediaan datanya ada dan nama variabelnya itu ada di sumber datanya ya, sumber datanya. Di jalan tol itu ya, jalan tol itu kan merupakan output dari sektor konstruksi ya, sektor konstruksi ya, sektor konstruksi atau sektornya kita boleh pilih sektor konstruksi atau sektor transportasi. Nah, yang lebih dekat sebetulnya adalah sektor transportasi.
output dari sektor transportasi, ya, PDRB sektor transportasi menjadi variabel X yang pertama, yang kemudian dikaitkan dengan PDRB. Nah, gitu. Jadi kita ketemu tuh satu variabel X-nya ya. Jadi X yang pertama adalah output sektor transportasi. Nah, di PDRB itu kan kita bisa cari tuh sektor dari 17 sektor itu sektor transportasi. Nah, kita pakai itu sektor transportasinya. Ya. Sektor transportasi, kemudian nanti kan ada datanya kan gitu. Nah, kita akan melakukan kelanjutan analisis ini dengan menentukan apa metode analisis yang mau kita pakai. Kalau metode analisis yang mau kita pakai itu base-nya adalah time series, berarti PDRB yang kita cari datanya itu harus minimal 30 tahun. Katakan misalnya penelitiannya sekarang tahun 2023, berarti kita pakai datanya dari 2022 mundur ke belakang sampai 30 tahun itu sekitar berapa ya? 1900 berapa ya? 80-an. Nah, pokoknya 1980-an lah. 80-an ke 2022. Ya, jadi PDRB-nya PDRB Jawa Tengah dari tahun 1980-an sampai 2022. Nah, itu untuk Y-nya. Untuk X-nya juga sama. Di sektor transportasi dari tahun 1980-an sampai 2022. Nah, cuma ada persoalan nih. Ada persoalan bahwa pengklasifikasian pada tabel PDRB juga terhadap pada tabel PDB itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, sekarang ini yang digunakan ya sejak tahun 2000 sekitar 2012-2013 ya, walaupun tahun dasarnya adalah 2010 ya. Itu yang dipakai 17 sektor. Ya, 17 sektor. Kita mengenal pembagian sektornya A, B, C, D sampai R, S, T, U ya gitu. 17 sektor, dari 21 sektor ada yang dikelompokkan kemudian jadi 17 sektor. Nah, sebelum 17 sektor itu pengklasifikasiannya itu hanya 9 sektor gitu. Ya tahun berapa lah saya juga lupa ya. Tapi di tahun sebelumnya juga berbeda, bukan 9 sektor melainkan 11 sektor. Nah, itu artinya ada perubahan-perubahan dalam konteks penyediaan data terkait dengan penetapan nama klasifikasi dari sektor itu sendiri ya, yang menyebabkan kesulitan bagi peneliti untuk mendapatkan data X-nya ya sampai dengan 30 tahun ke belakang dengan nama X yang sama. Nah, gitu. Sehingga kita kalau menggunakan metode analisisnya adalah time series ya, itu akan menghadapi kesulitan. Nah, maka untuk bisa tetap melaksanakan penelitian, kita menggunakan time seriesnya itu lebih pendek. Katakan misalnya paling panjang 10 ya, paling panjang, tapi kita pakai durasi sekitar 5 aja, 5 tahun. 2022 kemudian ke belakangnya sekitar 2018, 19, 20, 21, 22. Gitu ya, kurang lebih 5 tahun. Jadi time seriesnya kita pakai yang 5 tahun. Nah, tapi konsekuensinya kalau kita punya time series yang sedikit, maka kita harus mengcombine-nya dengan cross section-nya. Cross section-nya itu adalah wilayah kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Sehingga analisis kita tentang Jawa Tengah bukanlah analisis provinsi secara bulat, melainkan analisis kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Ya, saya nggak hafal juga sih berapa jumlah kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ya. Yang saya hafal cuma di Banten ada 8 ya.
Kalau di Banten 8 aja misalnya 5 tahun, 5 dengan kita hitung matriksnya ya, 5 dikali 8 aja udah 40, itu udah cukup ya. Karena minimal 30 ya. Minimal 30. Tapi kalau Jawa Tengah pasti lebih dari Banten ya, jumlah kabupaten kotanya. Berarti itu cukup lah. Katakan misalnya asumsinya ada 10 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Katakan 5 dikali 10 berarti udah ada 50 ya. Ada 50 observasi. Ya, itu sudah cukup untuk kita melaksanakan penelitian. Ya, karena data observasinya sudah cukup dengan ukuran matriksnya 5 kali 10. Nah, ya. Jadi kita dapat tuh X satunya output sektor transportasi di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Ya, X satunya. Y-nya adalah PDRB kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Ya. Nah, masalahnya kita baru dapat 1X nih ya. Aturan di penelitian di jurusan ilmu ekonomi minimal 3 variabel, artinya 2X 1 Y ya, minimal 3 variabel. Lebih dari 3 variabel juga oke juga ya. Nah, ini ilustrasi aja bagaimana cara mencari variabel. Oke, variabel yang kedua kita pakai apa nih X-nya? X yang kedua nih apa? Oke, tadi isunya tetap ke bagaimana jalan tol ini ya dapat menunjang terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi ya. Nah, tadi kan dikatakan tujuannya untuk melancarkan mobilitas barang dan manusia ya, agar pertumbuhan ekonomi juga tercapai. Nah, pembangunan jalan itu juga kan akan memicu terhadap perkembangan dunia usaha yang ada di wilayah yang dilewati oleh jalan tol kan gitu ya. Nah, kalau di kita pakai nilai output sektor transportasi, sesungguhnya output sektor transportasi itu bukan hanya jalan tol tapi meliputi semua jalan, yaitu katakan ada kita punya 2 klasifikasi. Pertama jalan tol, yang kedua jalan konvensional. Nah, ngerti ya, jalan konvensional itu yang biasa loh, yang biasa bolong-bolong, yang biasa macet kan gitu, yang biasa dipakai oleh terutama sepeda motor ya. Sepeda motor tuh pasti melewati itu ya. Jadi untuk jalan saja kita misalnya bikin 2 klasifikasi, ada jalan tol bebas hambatan dan dia berbayar kan gitu, dan juga ada sih rest area yang menampung kegiatan-kegiatan UMKM gitu ya. Tapi kalau jalan konvensional itu sangat kaya dengan potensi untuk perkembangan UMKM ya, pecel lele lah, warung soto, atau tempat beli oleh-oleh ya, baik yang tokonya kecil, tokonya besar ya. Kalau di jalan konvensional itu kan banyak sekali. Jadi kita pakai orientasi itu untuk mencari X yang kedua. Jadi apa X yang keduanya? Oke, saya sebutlah misalnya sektor perdagangan. Ya, karena ada harapan ketika dibangun sebuah jalan tol ya, kan perkembangan penyerapan ekonomi, perputaran ekonomi masyarakat berkembang ya. Tapi dari output sektor transportasi itu berarti menghitung juga bagaimana peran dari jalan konvensional juga. Nah, dikaitkan dengan perputaran ekonomi itu masuk ke sektor perdagangan. Nah, jadi X2 kita adalah sektor perdagangan.
sektor perdagangan ya. Subsektornya tentu sebetulnya lebih banyak ya, tapi kita pakai klasifikasi yang besar saja, sektor perdagangan. Nah, dapat tuh 2 X-nya, sudah cukup tuh. X yang kedua adalah output dari sektor perdagangan terhadap Y-nya adalah PDRB. Nah, dapat tuh ya. Nah, sampai di sini saya harap Anda sudah mulai dapat membayangkan ya dalam menerjemahkan isu-isu yang berkembang dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah gitu ya. Kemudian bagaimana pembangunan itu ditujukan untuk apa? Secara umum kan pembangunan itu ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berarti PDB ya, PDRB. Kemudian isu itu akan meningkatkan output pada sektor apa? Nah, bagaimana kemudian dikaitkan sektor itu terhadap PDRB? Demikian yang mau saya sampaikan. Tentu ada banyak hal yang mesti yang mesti diketahui sebagai perluasan atas daya analisis seperti ini, dan itu butuh banyak waktu ya. Dan yang penting adalah bagaimana Anda mulai memahami bagaimana keterkaitan antara isu yang dikembangkan yang terjadi dengan ketersediaan data yang dipublikasi dari BPS lah gitu ya. Anda boleh cari X yang lain, kemudian datanya misalnya dari kementerian apa itu boleh saja. Tapi yang pasti pertimbangkan juga aspek kelancaran atas menentukan variabel yang datanya dibutuhkan untuk penelitian Anda. Demikian dari saya. Kalau Anda merespon video ini dan Anda memberikan reaksi bagaimanapun bentuknya, maka saya akan dengan senang hati menyampaikan video-video selanjutnya yang terutama terkait dengan contoh-contoh bagaimana memahami isu pembangunan dikaitkan dengan apa yang bisa ditentukan sebagai bahan penelitian. Demikian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.